Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Dikasana dengan NIM 2021189 dari HES4I. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang memahami dan menjelaskan konsep etika untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Syariah yang diambil oleh Bapak HMK. Langsung saja. Definisi etika. Secara etimologis, etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep, nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya. Dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini, etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku. Secara terminologis, arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Al-Quran Al-Khuluq. Untuk mendeskripsikan konsep kebajikan, Al-Quran menggunakan sejumlah terminologi sebagai berikut: khair, bir, his, adl, hak, ma'ruf, dan takwa. Dari uraian di atas, ada persinggungan makna antara etika, moral, dan norma yang terkandung digunakan secara tumpang tindih. Untuk itu, perlu ada pendefinisian norma dan moral sehingga jelas perbedaan antara ketiga hal tersebut. Selanjutnya, definisi moral. Pada dasarnya, moral adalah tolok ukur untuk menentukan baik buruknya perilaku manusia dan bukan sebagai pameran tindakan tertentu. Moral mengandung unsur nilai dan norma yang bersumber dari hati nurani seseorang. Terdapat 3 unsur dalam moralitas, yaitu perilaku, kognisi, dan efiksi. Sedangkan dimensi moralitas berbasis syariah terbagi menjadi 3 aspek, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya, definisi norma. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Norma memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Yang selanjutnya, etika normatif bisnis. Etika normatif bisnis merupakan etika yang secara substansial diterapkan dalam etika terapan atau applied ethics. Ia mengambil konsep etika dan diterapkan dalam situasi bisnis tertentu seperti ekonomi politik, tetapi tidak semua dengan filsafat bisnis, karena etika bisnis adalah disiplin normatif. Disiplin ini yang membuat keputusan khusus tentang benar dan salah. Ia yang menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Norma-norma dalam etika bisnis yaitu hati nurani, kebebasan, dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban. Yang selanjutnya, pandangan agama tentang etika bisnis. Menurut sumber-sumber literatur mengatakan bahwa etika bisnis didasari oleh ajaran agama-agama. Dalam agama Judaism, misalnya, punya literatur yang banyak dan kode hukum tentang akumulasi dan penggunaan kekayaan. Dasar literatur dan kode hukum tersebut adalah Taurat yang dikembangkan dalam Mishnah dan Talmud. Begitu juga dengan ajaran agama Kristen. Adapun agama Islam, banyak sumber literatur yang tersedia dan kode hukum yang mengatur masalah harta yang tersedia dan kode hukum yang mengatur masalah harta dan kekayaan yang menunjuk pada kitab suci Al-Quran dan diterjemahkan dalam bentuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi inisiatif yang dilakukan oleh 3 agama samawi, Islam, Kristen, Yahudi, yang diprakarsai HRH, Prince Philip, the Duke of Edinburgh, dan putra mahkota Hasan bin Talal atau Jordan tahun 1984 sepakat meletakkan prinsip-prinsip etika dan dalam bisnis. Ada 3 isu etika dalam bisnis yang diklarifikasikan waktu itu, yaitu moralitas dalam sistem ekonomi, moralitas dalam kebijakan organisasi yang terlibat dalam bisnis, serta moralitas perilaku individual para karyawan saat bekerja. Dalam deklarasi yang dilakukan, ada perbedaan yang menonjol dalam prinsip ajaran agama masing-masing.
Dalam perspektif agama masing-masing, namun ada 3 hal yang menjadi titik temu yang disepakati oleh ketiganya. Semua sepakat bahwa kerangka hukum berbisnis berbeda dari satu negara dengan yang lainnya, yang harus diakui oleh semua, di mana hukum nasional berlaku sebagai sebuah perusahaan yang terdaftar di negara tersebut dengan tidak memandang kewarganegaraan pemilik atau manajernya. Deklarasi yang dikeluarkan oleh 3 agama tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menjunjung 4 prinsip yang krusial, yaitu keadilan atau justice, saling menghormati atau mutual respect, kepercayaan atau trusteeship, dan kejujuran atau honesty. Pandangan politik tentang etika bisnis. Dalam pandangan para sosialis, libertarian, sosialis, atau yang bisa dikenal dengan left anarchist, mengatakan bahwa property is theft. Dalam merujuk pada kepemilikan sumber-sumber produktif properti, bagi mereka bukanlah hak yang bisa digunakan dengan bebas, tetapi untuk menjaga agar orang lain tidak menggunakannya. Filsafat ini menganjurkan agar ada lembaga yang disebut sebagai institution of property, yang menurut para sosialis bahwa kepemilikan sumber-sumber produktif seperti tanah dianggap tidak bermoral, sehingga tidak ada bisnis yang bisa benar-benar dianggap etis karena bisnis adalah kepemilikan privat. Pandangan agama tentang etika bisnis. Dalam pandangan para sosialis atau libertarian sosialis, yang biasa dikenal dengan left anarchist, mengatakan bahwa property is theft. Adapun Hans King 1998 mendiskusikan hal lain yang berkenaan dengan konsep penetapan maslahat negara di atas kebutuhan untuk berperilaku etis. Machiavelli dalam konteks etika merekomendasikan hal yang lebih ekstern dengan mengabaikan hukum atau moralitas yang ada bila itu diperlukan demi mengejar tujuan yang diinginkan. Dalam hemat King, bahwa konsep Machiavelli ini eksis dan berlanjut hingga abad ke-20 dan menjadi bagian terpenting dalam proses pengambilan keputusan politik. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.